Rangkaian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sepekan terangkum dalam KPK 24 jam. Memperingati Hari Pahlawan, KPK mengajak seluruh elemen bangsa meneladani semangat kepahlawanan guna memperkuat integritas dan membangun Indonesia yang bersih dari korupsi. KPK menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk meneladani semangat juang para pahlawan dengan mewujudkannya melalui gerakan anti korupsi yang nyata, berkelanjutan, dan berdampak. Semangat menjaga Indonesia tetap bersih dan berintegritas menjadi bentuk penghormatan tertinggi kepada para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan bangsa. KPK memperkuat kinerja pemberantasan korupsi dengan melantik dan mengambil sumpah 23 insan KPK yang terdiri dari 10 penyelidik dan 13 penyidik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Pelantikan ini merupakan strategi penguatan kelembagaan KPK yang berkelanjutan sebagai respon atas tantangan pemberantasan korupsi yang semakin kompleks dan dinamis. KPK berharap kerja-kerja penindakan, penyelidikan, dan penyidikan korupsi semakin tajam, profesional, serta berkeadilan. KPK menahan 5 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau PN atau yang mewakilinya terkait pengelolaan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN serta pengadaan barang dan jasa atau PBJ di pemerintah Kabupaten Situbondo tahun anggaran 2021 hingga 2024. Kelimanya yakni ROS selaku Direktur CV Ronggo, AAR selaku Direktur CV Karunia, TG selaku pemilik CV Citra Bangun Persada, MAS selaku Direktur PT Anugrah Cakra Buana Jaya Lestari, serta AFB selaku Direktur PT Baja Karya Nusantara. Para tersangka ditahan di Rutan Cabang KPK Merah Putih. Dalam audiensi bersama pemerintah Kota Surabaya, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 menyoroti serangkaian potensi risiko korupsi di sektor pokok pikiran atau POKIR DPRD, hibah, dan pengadaan barang atau jasa atau PBJ. KPK menyoroti usulan POKIR 2024 dan 2025 yang tidak disetujui, serta hanya sampai tahap verifikasi tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD. KPK merekomendasikan agar Pemkot Surabaya menyusun kertas kerja verifikasi POKIR yang lebih rinci, mengintegrasikan data penerima hibah ke sistem terpadu, dan memastikan pemberian hibah hingga bantuan keuangan dilakukan secara transparan. Audiensi berlanjut, kali ini KPK mengintervensi tata kelola pemerintah Kabupaten Bantul, Provinsi di Yogyakarta. Dengan menyoroti secara spesifik 2 area paling krusial dan sensitif di korupsi, yaitu mekanisme pengadaan barang dan jasa atau PBJ dan pokok pikiran atau POKIR DPRD. Koordinasi ini sebagai upaya memperkuat pencegahan korupsi di tingkat daerah dengan menekankan nilai transparansi dan akuntabilitas tata kelola anggaran daerah. KPK mendorong pemerintah Kabupaten Bantul memperkuat tata kelola aset daerah melalui pengelolaan reklame yang transparan dan tertib, mulai dari perizinan, pemungutan pajak serta retribusi, hingga penegakan pelanggaran. Dorongan ini menjadi upaya optimalisasi pendapatan daerah, sekaligus menjaga estetika tata ruang sesuai rencana penataan wilayah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara, KPK mendorong pemerintah Kabupaten Magelang berbenah secara menyeluruh. Pembenahan tata kelola berfokus pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran guna menutup celah korupsi. Salah satu sorotan tajam KPK yaitu terkait anomali pokok pikiran atau POKIR. Anggota dewan dengan usulan hibah mencapai sekitar 16 miliar rupiah. Pola ini dinilai sangat rawan disalahgunakan hingga berpotensi memunculkan praktik proposal fiktif dan komitmen fee. KPK merekomendasikan 17 perbaikan bagi pemerintah Kabupaten Magelang, diantaranya perencanaan dan mekanisme hibah yang ditujukan ke badan, lembaga, atau organisasi bukan kepada perseorangan. POKIR anggota legislatif harus berbasis kebutuhan masyarakat hingga menghindari konflik kepentingan dari setiap pengadaan proyek. Demikian kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada pekan kedua November tahun 2025 yang terangkum dalam KPK 24 jam. Dapatkan informasi selengkapnya melalui website kpk.go.id. Salam anti korupsi.